Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, dan tingkah laku Nabi Muhammad ketika hidup, lalu dicatatkan menjadi sebuah buku, namanya kitab hadis. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hadis itu banyak periwayatnya. Ini salah satu hadis Imam Bukhari. Ini adalah hadis Imam Bukhari. Tebal, pemirsa yang dirahmati Allah. Ada bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah yang dicatat dan dibukukan menjadi kitab suci. Contohnya ini salah satu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tafsir Quran per kata. Jadi Al-Quran ini ada yang berbahasa, Al-Quran ini bertuliskan Arab, lalu diterjemahkan artinya per kata, dan lalu diterjemahkan pula per maksudnya, terjemahannya. Jadi di samping perkata, terjemahan perkata, ada terjemahan secara teks. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa lagi di channel Daramansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang maupun orang pemirsa yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas salah satu video Saudara Pendeta Elias Zulkifli, yang mana pada video tersebut beliau membahas tentang kisah hidup Imam Bukhari, tentang periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan cuplikan video daripada saudara kita Pendeta Elias Zulkifli berikut ini. Mungkin kita pernah mendengar tentang Sahih Al-Bukhari. Nah, di dalam perpustakaan kita ini, kita memiliki Sahih Al-Bukhari. Nah, Sahih Al-Bukhari ini Bapak Ibu disusun oleh seorang yang bernama Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Mungkin yang muncul di benak kita, Al-Bukhari itu adalah orang Arab. Namun tahukah Bapak Ibu bahwa Al-Bukhari itu bukan orang Arab, tetapi dia adalah orang Uzbekistan. Karena dia lahir di Uzbekistan yang jaraknya lebih kurang 4.000 km dari Arab. Dan dia menuliskan hadisnya lebih dari 200 tahun setelah kematian Muhammad, Nabi junjungan sosial kita yang dari Islam, Bapak Ibu. Nah, Al-Bukhari dikabarkan mengumpulkan hadis-hadisnya dari 80.000 orang perawi. Nah, Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, seseorang yang mengumpulkan kisah-kisah dan ajaran Nabi junjungan lebih dari 200 tahun setelah kematian Nabi junjungan mereka, dan orang itu mengumpulkan cerita dan kisah 80.000 orang, dan Bapak Ibu lihat sendiri, saudara kita yang dari Islam itu mengakui derajat keaslian dan kesahihan tulisannya. Nah, kalau Bapak Ibu baca di dalam contoh-contoh hadis yang pernah kita bahas di dalam channel ini, telah mengabarkan kepadaku si A cerita kepada si B bercerita kepada si C bercerita kepada si D, dan seterusnya, bahwa Nabi bersabda, dan seterusnya. Dan untuk itu, saudara kita yang dari Islam itu mengakui dan mempercayai tulisan itu. Nah,
Al-Bukhari bukan satu bangsa dan satu tanah air dengan nabi junjungannya. Nah, coba kalau kita perhatikan dengan Alkitab, Bapak Ibu. Penulis Alkitab sebagian besar adalah saksi mata kejadian dan peristiwa. Misalnya Matius, Markus, Yohanes, Yakobus, Petrus adalah orang yang kontak langsung dengan Tuhan Yesus. Dan Paulus masih sempat ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan Lukas juga berteman baik dengan Paulus. Nah, kalau saudara-saudara kita yang dari Islam itu saja mempercayai tulisan yang dikumpulkan lebih dari 200 tahun setelah kematian nabinya, yang mana orang itu juga bukan satu bangsa dengan nabinya, dan dia tidak pernah ketemu dengan nabinya, saudara-saudara kita yang dari Islam itu mempercayai tulisannya, harusnya kita sebagai orang Kristen jauh lebih mempercayai Alkitab yang ditulis langsung oleh para penulis Alkitab yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, bukan? Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuliskan komentar Anda tentang video ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan cuplikan video tadi banyak sekali kekurangan tentang penjelasan daripada Imam Bukhari. Baiklah, lebih jelasnya marilah kita akan membahas tentang riwayat hidup Imam Bukhari tersebut. Imam Bukhari bernama adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Beliau lahir di Uzbekistan pada tanggal 20 Juli 810 Masehi. Nah, kebangsaan beliau adalah bangsa Persia. Walaupun Imam Bukhari lahir di Uzbekistan, namun kebangsaannya adalah kebangsaan Persia, karena pada waktu itu kekhalifahan Islam dipimpin oleh Khalifah Abbasiyah yang mana pada saat itu menguasai Uzbekistan. Nah, sudah tentu bahasa nasionalnya adalah bahasa Arab. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada umur 16 tahun, Imam Bukhari ini telah berhaji ke Mekah. Dan setelah berhaji, Imam Bukhari ini tidak langsung pulang ke tanah airnya, melainkan menuntut ilmu di Makkah dan menghafal beberapa hadis. Pada usia 18 tahun, Imam Bukhari ini hijrah ke Madinah untuk menuntut ilmu daripada ulama-ulama yang besar yang ada pada saat itu. Lalu Imam Bukhari menulis beberapa buku. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mengenai kesahihan, mengenai kevalidan apa yang ditulis oleh Imam Bukhari ini adalah mereka menjumpai ulama-ulama yang besar tersebut yang mana sanadnya ataupun ceritanya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya dari Abu Bakar, lalu Abu Bakar dari Utsman, Abu Talib, kemudian dari Abu Talib kepada misalnya kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab mendengarnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, adapun syarat-syarat daripada Imam Bukhari ini memperoleh hadis adalah beliau menjumpai ulama yang besar. Kemudian dia perhatikan ulama tersebut, cara sholatnya, cara kehidupannya, apakah dia pernah berbohong, kemudian cara berperilaku baik kepada manusia mana ataupun hewan. Nah, beliau perhatikan semua itu. Jika ada ulama, misalnya ulama tersebut pernah berbohong walaupun sekali, maka Imam Bukhari tidak akan mengutip hadis daripada ulama tersebut. Karena itulah
hadis Imam Bukhari ini adalah sangat sahih karena melalui penelitian yang sangat ketat. Beliau mengutip hadis dari para ulama dengan kriteria yang sangat ketat. Tidak mengutip hadis daripada ulama walaupun ulama tersebut hanya berdusta satu kali. Dan cara sholatnya, cara berhubungan dengan masyarakat, apakah baik atau tidak, jika ada kesalahan atau tidak berbuat baik dengan masyarakat, maka Imam Bukhari tidak mengambil hadisnya. Nah, salah satu ceritanya adalah pada saat misalnya Imam Bukhari ada menjumpai salah satu ulama besar. Kemudian ketika Imam Bukhari melihat cara sholatnya, yaitu ulama tersebut ketika sholat meludah. Jadi ketika sholat ulama tersebut meludah ke samping. Jadi meludah ketika sholat, maka Imam Bukhari tidak mengambil periwayatan hadis dari ulama tersebut. Nah, itulah salah satu atau riwayat hidup daripada Imam Bukhari. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin dari pemirsa sebagian besar tidak mengetahui itu apa tentang mengetahui tentang hadis. Apa yang dimaksud dengan hadis? Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, dan tingkah laku Nabi Muhammad ketika hidup, lalu dicatatkan menjadi sebuah buku namanya kitab hadis. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hadis itu banyak periwayatnya. Ini salah satu hadis Imam Bukhari. Ini adalah hadis Imam Bukhari. Tebal, pemirsa yang dirahmati Allah. Ada bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah yang dicatat dan dibukukan menjadi kitab suci. Contohnya ini salah satu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tafsir Quran berkata. Jadi Al-Quran ini ada yang berbahasa, Al-Quran ini bertuliskan Arab, lalu diterjemahkan artinya berkata, dan lalu diterjemahkan pula bermaksudnya, terjemahannya. Jadi di samping perkata, terjemahan perkata, ada terjemahan secara teks. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah, jadi keyakinan agama Islam itu, kepercayaan agama Islam itu adalah berdasarkan kepada kitab hadis dan kitab Al-Quran. Nah, jika kitab hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis tersebut kemungkinan besar adalah hadis palsu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam periwayatan Imam Bukhari ini tidak ada satupun hadis yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Nah, kitab hadis itu banyak, pemirsa yang dirahmati Allah. Ada kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada kitab hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ada kitab hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ada kitab hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ada kitab hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ada kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seperti ini salah satunya. Jadi hadis itu banyak. Namun hadis yang sahih itu
yang tidak diragukan adalah hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi di tayangan video tadi saudara kita Pendeta Ilyas Zulkifli membandingkan penulisan Alkitab atau Bible ataupun kitab sucinya kaum Kristen dengan kitab hadis. Ya, tidak valid. Jadi sebenarnya saudara Pendeta Ilyas Zulkifli ini menyetarakan antara kitab sucinya hanya dengan kitab hadis. Padahal kitab sucinya orang Muslim itu adalah Al-Quran. Yang ini. Sedangkan saudara Pendeta Ilyas Zulkifli membandingkan kitab sucinya dengan hadis. Jadi sangat jauh sekali. Jadi sangat jauh sekali perbedaannya. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, dan cara penulisan kitab hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini tidak ada bertentangan antara ayat per ayat. Sedangkan di dalam Alkitab ada pertentangan antara kisah para rasul dengan Matius. Misalnya, contohnya di Matius dikatakan Yudas mati tergantung dan membuang uang peraknya itu ke dalam bait Allah. Sedangkan di dalam kisah para rasul dikatakan Yudas mati terjatuh dan uang yang diperolehnya dari hasil mengkhianati Yesus dibelikannya sebidang kebun. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah yang terjadi di dalam Alkitab. Kitab sucinya Kristen ada kontradiksi. Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Imam Bukhari ini, tidak ada satupun yang kontradiksi. Cobalah Anda cari. Nah, satu lagi pemirsa yang dirahmati Allah. Salah satunya adalah mengenai Paulus. Pendeta Ilyas Zulkifli benar-benar tidak paham dengan siapa sebenarnya Paulus. Paulus itu sebelum menjadi pendeta besar, beliau bernama Saulus. Saulus ini adalah memburu para sahabat-sahabatnya Yesus dan akan membunuh Yesus. Jadi Paulus ini tidak pernah bertemu dengan Yesus, karena jika bertemu, Paulus ini akan membunuh Yesus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kalau tidak percaya, cobalah baca kisah para rasul tentang kisah Paulus. Siapa sebenarnya Paulus itu? Cobalah. Ini membuktikan bahwasannya saudara kita Pendeta Ilyas Zulkifli tidak paham dengan Islam dan tidak paham juga tentang kekristenan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya dan perteguh
dan perkuat terus keimanan kita di dalam agama Islam, karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Dan agama Islam ini agama yang diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Nuh, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Isa, dan ditutup sebagai penutup Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang rahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.